Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan hari ini di hari Minggu untuk kita dengarkan dan kita renungkan bersama dari Injil Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-16 sampai 33. Demikianlah firman Tuhan. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Waspadalah terhadap semua orang karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama dan mereka akan mencambuk kamu di rumah ibadatnya. Karena kamu akan digiring ke hadapan penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai kesaksian bagi mereka dan bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah khawatir tentang bagaimana dan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Seorang saudara akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah terhadap anaknya. Anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Namun orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan diselamatkan. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Sebab sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi, janganlah takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang terselubung, yang tidak akan disingkapkan. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu ke dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas rumah. Janganlah takut terhadap mereka yang membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam mereka, di dalam neraka. Bukankah 2 ekor burung pipit dijual seharga 1 keping uang terkecil? Namun seekor pun tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapa. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu janganlah kamu takut, kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Namun siapa saja yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan, merenungkan, dan menyimpan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, firman Tuhan yang baru saja kita baca, kita dengarkan, adalah perkataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya untuk mewaspadai karena sedang menyaksikan kebenaran. Ketika kita di dunia ini, maka kita akan berhadapan dengan orang-orang kafir, penyembah berhala, orang-orang ateis, orang-orang agnostik, orang-orang yang beribadah kepada ilah-ilah dan juga kepada buatan manusia. Sebelum lebih jauh mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak saudara untuk berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur, kami sudah membuka firman, membaca, mendengar. Kami mau kiranya Tuhan menolong untuk memberikan pencerahan agar firman Tuhan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, bagian yang penting ini hanya ditujukan bagi mereka yang sudah ada di dalam Kristus, bukan kepada banyak orang. Jadi kalau saya dan saudara sudah ada di dalam bagian sebagai murid Kristus, sebagai orang-orang Kristen, mari kita ikuti ketentuan yang sudah Tuhan sediakan. Tapi kalau saudara belum di dalam Kristus, masih hidup di dalam kegelapan,
dan mencintai kegelapan, bahkan masih menyembah ilah-ilah asing, roh-roh jahat, kuasa kegelapan. Jika saudara masih hidup di dalam penyembahan kepada berhala, kepada bulan, bintang, batu, manusia, bahkan jika saudara masih kafir penyembah berhala itu, Anda dan mereka yang melakukannya tidak ada di dalam bagian daripada ayat-ayat ini. Tetapi bagi saudara yang Kristen, perhatikan apa yang diingatkan Tuhan kepada kita, saya dan saudara. Yang ayat ke-16, sebuah ayat yang sangat sensitif dan ayat yang sangat provokatif. Mengapa? Karena ayat ini mengajak kita merenungkan jati diri kita sebagai orang Kristen dan bagaimana kita berada di tengah-tengah dunia yang fana ini, dunia yang penuh dengan kejahatan, keberdosaan, dan dipengaruhi banyak kuasa-kuasa kegelapan. Ayat 16 dari Matius 10 dituliskan demikian. Lihat, aku mengutus kamu seperti di tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Jadi ini bicara tentang pengutusan, diutus di tengah-tengah serigala. Ini adalah metafora untuk menggambarkan situasi dan kondisi yang akan dihadapi oleh orang Kristen di dunia yang fana ini. Di sekitaran kita diberikan metafora seperti domba. Metafora ini juga memberikan kekuatan kepada kita dan kesadaran bahwa kita ini domba yang digembalakan oleh Tuhan Yesus. Dan kita diutus bukan di antara domba. Di antara domba tentu kita menikmati persekutuan, tapi kita diutus untuk berada di tengah serigala. Ada banyak serigala, terutama di media sosial. Serigala-serigala yang bisa meracuni pikiran, bisa merusak. Bahkan namanya serigala selalu ingin menguasai dan ingin mengambil, ingin membunuh, ingin melakukan kejahatan. Serigala-serigala itu bermunculan dan hadir, dan kita diutus di tengah-tengahnya. Nah, ini menjadi sesuatu hal yang sangat-sangat sensitif. Bagi saudara yang belum pernah mengalami pengutusan seperti ini, tentu tidaklah mudah dan tidak mudah juga membayangkan bagaimana pengutusan itu bisa terjadi. Bagaimana kita di tengah-tengah serigala yang begitu banyak serigalanya. Serigala di sekitar sini dan sekitar sana begitu banyak, luar biasa. Dan serigala-serigala itu berupaya mencengkeram, berupaya mencari musuh, berupaya mendapatkan sesuatu yang berasal dari domba. Domba itu harus diterkam. Kalau istilahnya serigala ini, halal hukumnya memakan domba itu, mencabik-cambik domba itu. Itulah serigala. Jadi hati-hati dan waspadalah hai orang-orang Kristen yang sudah hidup di dalam Kristus. Hati-hati dan waspadalah karena ada serigala di sekitarmu. Lalu bagaimana sikap orang Kristen? Pertama, cerdik. Cerdik seperti ular. Cerdik bukan licik. Cerdik itu berarti gunakan akal budimu, gunakan rasiomu, berikan reason yang jelas. Domba harus berakal budi. Sekalipun secara jumlah itu sangat sedikit, karena serigala itu lebih banyak menyerang, dia tidak mungkin sendirian menyerang. Dia selalu menyerang bersama-sama dan beramai-ramai. Maka di sini Tuhan mengingatkan, cerdiklah. Gunakan akal budimu seketika serigala-serigala itu mengelilingimu dan ingin menerkammu. Bagaimana kita menggunakan akal budi? Ya, kita harus memikirkan apa yang harus dilakukan. Dan berkata-kata dengan tepat dan bijak. Memanfaatkan segala kemungkinan sarana yang ada. Sehingga kita cerdik. Tapi bukan licik. Tuhan mengatakan tulus seperti merpati. Bukan bulus. Jadi bukan licik dan bukan bulus. Tulus. Dengan kerendahan hati, dengan penuh kesungguhan, bersandar, bergantung kepada Tuhan yang hidup dan yang menghidupkan. Tulus. Orang Kristen adalah orang Kristen yang harus menggunakan akal budi dan mengoptimalkan fungsi hati nurani, sehingga ada ketulusan, walaupun lemah, terbatas, dan kemungkinan untuk dicabik-cabik oleh serigala-serigala di sekitar. Hal yang diperintahkan Tuhan, waspadalah terhadap semua orang. Jadi, waspada, menjaga diri. Jangan sembarangan dan jangan sembrono. Jangan pula hidup sesuka hati. Waspada, berjaga-jaga karena ada yang ingin menyerahkan engkau kepada majelis agamanya. Di sini kita harus betul-betul memiliki satu
relasi yang intim dengan Tuhan, bagaimana Tuhan mau menyatakan rencana dan kehendaknya, dan kita sebagai orang Kristen waspada, berjaga-jaga. Waspada berarti memiliki sikap awas terhadap sekeliling. Perhatikan kanan kiri, belakang, depan, sekitar kita. Ada banyak hal yang memungkinkan kita diseret, ditarik. Karena itu, ketentuan yang berlaku mesti ditentukan dengan satu sikap waspada. Misalnya waktu kita menyaksikan tentang Injil Yesus Kristus adalah Tuhan, Juru Selamat, Penebus satu-satunya. Kita tidak perlu menyebut nama, tidak perlu menyebut agama, tidak perlu menyebut profil dari kepercayaan orang-orang kafir tersebut. Kita hanya menjelaskan isi Alkitab. Kedua, kita tidak boleh terlibat di dalam hal-hal yang bertentangan dengan hukum negara, adat, dan sosial. Kita senantiasa fokus saja untuk menjelaskan tentang Injil Yesus Kristus kepada publik, entah secara individu, entah secara publik, maupun juga kita menggunakan sarana-sarana yang ada. Dan sambil waspada dan berjaga-jaga supaya kita tidak terjebak di dalam nuansa untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Yang berikutnya di dalam ayat 18, karena kamu digiring ke hadapan penguasa-penguasa, raja-raja, dan mereka akan berupaya, yaitu mereka yang tidak mengenal Allah. Ini yang disebut dengan orang kafir atau orang munafik, orang-orang fasik. Jadi bukan hanya agama saja yang diperalat untuk menekan, menghancurkan, merusak tatanan kehidupan orang Kristen, tetapi juga penguasa, orang-orang yang memiliki otoritas, kekuatan, maupun segala kemampuan untuk menghancurkan atau meniadakan atau melemahkan domba-domba dari penggembalaan Tuhan. Ini metafora yang sangat sensitif. Jadi pemerintahan, negara, penguasa, oknum-oknum di sana, birokrat-birokrat di sana, ada besar kemungkinan diperalat dan memperalat diri untuk sebagai serigala. Nah, ini perlu kita juga hati-hati, perlu juga kita bijaksana, supaya ketika kita di tengah-tengah serigala itu, harusnya perhatikan, oh ini kelompok agamawan, ini kelompok penguasa yang mencoba dan mencobai untuk gembala-gembala yang ada, domba-domba yang ada, itu dikuasai dan dihancurkan dengan cakar-cakar yang menakutkan. Namun, kita bersyukur tetap mengerjakan yang baik, yang benar. Kita tidak pernah mau memusuhi, tetapi memberkati. Orang Kristen adalah orang Kristen yang tidak pernah di tengah-tengah pengutusan itu melakukan pembunuhan. Ada memang orang yang mengaku beragama Kristen, tetapi hidupnya bertentangan dengan ajaran Kristus. Orang Kristen adalah orang yang mengasihi sesama, dan orang Kristen adalah orang yang mendoakan, memberkati musuh-musuhnya. Jadi ada orang yang mencoba untuk menafsir, bahkan mencoba untuk mengerti ajaran Kristen padahal dia orang kafir, penyembah berhala, penyembah ilah-ilah. Tetapi dia ingin menafsirkan bahwa orang Kristen pun hidupnya seperti orang-orang yang mereka terima, yaitu membunuh, melakukan kejahatan. Tidak. Orang Kristen di tengah-tengah domba, di tengah-tengah serigala itu tidak mungkin bisa membunuh. Dia dibunuh, iya. Tapi orang Kristen sekalipun banyak punya sikap, punya hidup mengasihi musuh dan mendoakannya. Dan orang Kristen punya sikap dan hidup mengasihi sesama. Mengapa? Karena sudah terlebih dahulu dikasihi oleh Allah. Bukan bersifat diri sendiri, tapi bersifat sikap untuk hidup yang benar, hidup yang kudus, hidup yang suci, hidup yang melayani, hidup yang rela menderita, sekalipun ada serigala di tengah-tengah kehidupannya. Ayat 20, sebab bukan kamu yang berkata-kata melainkan roh Bapamu. Tentu ini menjadi hal yang sangat penting. Pertama, apabila kita sebagai orang Kristen mendapatkan tekanan dan berada di tengah-tengah serigala, mintalah hikmat untuk bisa berkata-kata dengan tepat dan jelas, penuh argumentasi yang logis, dengan sikap hati nurani yang penuh kerendahan hati. Jadi firman Tuhan yang sudah kita baca, kita dengar, kita renungkan tiap hari, itu melekat di dalam hati dan pikiran kita. Kemudian kita boleh ungkapkan dengan suatu sikap yang benar, memanfaatkan akal budi kita, lalu minta hikmat, dan roh Tuhan akan menolong kita untuk kita berkata-kata kepada banyak orang, supaya mereka, para serigala itu, tetap mendengarkan kebenaran firman sebelum mereka menerkam kita. Kita harus punya permintaan kepada Tuhan. Tuhan, kiranya Bapa memberikan saya hikmat untuk bisa berkata-kata. Dan kalau kita bisa berkata-kata dengan kuasa, otoritas yang datangnya dari Tuhan, itu anugerah.
Anugerah mendahului setiap perkataan kita yang baik dan benar, bukan asal-asalan. Ayat 21. Ternyata bukan hanya kaum agamawan, penguasa, oknum-oknum di dalamnya, ternyata juga ada orang-orang di sekitar kita yang mengaku saudara, yang mengaku sedarah, yang mengaku sebangsa, tetapi mereka juga mau menganiaya kita. Ternyata mereka juga di antara serigala-serigala itu. Hati-hati. Karena itu di sini dijelaskan di ayat 21, seorang saudara akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Kita orang Kristen, sekalipun mungkin menghadapi kesulitan dan kesusahan hidup, dianiaya dan teraniaya, kita tidak boleh melakukan kejahatan dan pembalasan. Pembalasan hanya ada pada Tuhan. Kiranya orang-orang di sekitar kita pun, mungkin yang dianggap sebangsa, sedara, kita harus tetap menjaga relasi yang baik. Bukan hanya berbicara toleransi, tapi berbicara tentang kasih, perdamaian, sukacita yang datangnya dari Tuhan. Jadi ada 3 kelompok yang jelas bisa menjadi serigala di dalam sekitar kehidupan kita. Kaum agamawan, oknum-oknum penguasa, dan saudara-saudara di sekitar kita. Bahkan ayat 22 dikatakan, kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, namun orang yang bertahan sampai kesudahannya akan diselamatkan. Makin puncak, yaitu orang-orang di sekitar kita bukan tambah sedikit, tambah banyak yang membenci kita. Mengapa membenci kita? Padahal kita tidak berbuat jahat, tidak melakukan korupsi, tidak melakukan pelecehan, tidak melakukan hal-hal yang buruk, tidak menindas orang lain, tidak melakukan satu penistaan. Mengapa mereka membenci? Tuhan mengatakan, karena namaku, nama Yesus Kristus, menara yang kuat, dan nama itulah yang menyelamatkan. Jadi sesungguhnya di dalam nama Yesus Kristus, karena nama Tuhan Yesus Kristus yang disanjung ditinggikan, bukan nama manusia, bukan nama nabi, bukan nama rasul, bukan nama pendiri agama, bukan nama orang-orang hebat, orang-orang terkenal, tetapi karena kesaksian nama Yesus yang kita proklamasikan, yang kita ajarkan, yang kita sampaikan, nama itulah yang membuat mereka membenci kita. Jadi bukan perangai kita, bukan segala perkataan kita, tapi karena kita menyaksikan bahwa hanya ada satu nama di atas segala nama, yang di bawah kolong langit ini, di mana kita beroleh keselamatan, yaitu hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang menjadikan kita milik kepunyaan Allah Bapa, yang memberikan kepada kita hidup dan pengharapan kekal, yang memberikan kepada kita kekuatan dan kemenangan. Nama Yesus. Karena nama itu, ternyata serigala-serigala itu risih, serigala-serigala itu gregetan dan mengeram untuk mencoba mencakar kita, karena kita meninggikan nama Tuhan Yesus Kristus. Dan di sini terujilah bahwa oknum-oknum yang ada di keagamaan, oknum-oknum yang ada di penguasa-penguasa di negara, orang-orang yang ada di sekitaran kita, ternyata akan menjadi memusuhi kita, karena mereka ingin mencengkram kita, ingin menguasai kita, karena nama Tuhan Yesus. Jadi berbahagialah saya dan saudara yang orang Kristen, ternyata kita itu dibenci, dimusuhi karena nama Tuhan Yesus. Yesus Kristus yang telah bangkit dari kematian, yang naik duduk di sebelah kanan, yang senantiasa berdoa syafaat untuk kita. Roh Kudus yang memeteraikan jaminan keselamatan, dan yang sudah memberikan kepastian hidup di dalam diri kita. Di dalam nama itu, kita dipersatukan dengan Allah Bapa dan menjadikan kita milik kepunyaannya. Di dalam nama itu, kita berkemenangan. Dan kita mendapat jaminan hidup yang kekal selamanya, tidak hidup di dalam api neraka. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Di ayat 23, apabila mereka menganiaya kamu. Jadi ada kemungkinan orang-orang Kristen mengalami penganiayaan. Tidak heran, gereja, rumah-rumah doa, tempat-tempat ibadah, bahkan rumah sendiri dihajar oleh serigala-serigala untuk dihancurkan. Tidak heran. Jadi jangan kaget dan jangan heran apabila memang ada yang melakukan itu. Saya baru-baru ini mendengar suatu video rekaman yang mendapatkan satu pengertian. Wah, ternyata dulu ada juga belasan gereja yang dihancurkan, ada orang-orang Kristen yang dianiaya. Itu dari dulu. Jadi orang Kristen tidak perlu membalas kejahatan dengan kejahatan. Doakan, minta keadilan kepada Tuhan, biar Tuhan yang turunkan api dari surga, bukan kita yang membalas. Tetaplah kita melakukan kebaikan, kebajikan, melakukan yang baik, yang benar, yang seturut dengan kehendak Tuhan. Bukan melakukan pembalasan, karena tidak perlu dan tidak penting dan tidak berguna melakukan pembalasan. Mereka akan menganiaya kamu karena nama Tuhan Yesus. Jadi saudara yang kekasih di dalam Kristus, hai orang-orang Kristen, murid-murid Kristus,
marilah kita mewaspadai kemungkinan untuk dianiaya. Bukan hanya secara fisik, bisa secara mental, bisa secara psikologis, dan yang lainnya. Ayat 24, seorang murid tidak lebih dari gurunya, seorang hamba tidak lebih daripada tuannya. Jadi kita harus menyadari siapa kita. Kita tidak mungkin tidak mengalami hal yang dialami oleh Tuhan Yesus karena kita adalah muridnya. Kita tidak mungkin tidak mengalami seperti apa yang dialami Tuhan Yesus karena dia adalah hamba yang melayani. Mari kita menyadari itu. Ayat 26, Tuhan mengatakan jangan takut terhadap mereka, terhadap serigala-serigala itu jangan takut. Kita tidak perlu takut. Kita bukannya sok jago atau ingin mengajak berkelahi, tidak. Tidak takut dianiaya, tetap mantap berdiri teguh, tidak goyah, dan terus giat mengerjakan pekerjaan Tuhan. Itu artinya tidak takut. Jadi tidak takut itu berarti kita bukan mundur atau kita menjadi orang yang seperti serigala juga. Tidak, kita tidak takut menghadapi serigala-serigala itu. Walaupun banyaknya luar biasa, walaupun menakutkan cakarnya, walaupun sangat merusak kehidupan kita, kita tidak takut. Maju terus, langkahkan terus kehidupan yang takut akan Tuhan, dan memberkati mereka. Siapa tahu di antara serigala itu mau terima Tuhan Yesus. Bagi Anda yang berada di pihak Kristen dan yang takut akan Tuhan, jangan takut. Tapi bagi mereka yang berada di dalam posisi sebagai serigala, bertobatlah sebelum waktunya tiba untuk diadili. Jangan takut. Ayat 27, apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah di dalam terang. Jadi katakanlah, beritakanlah Injil Yesus Kristus dengan sukacita, dengan keberanian, tanpa perlu takut. Saya ketika berkendara atau ada di satu tempat, upayakan memberitakan kabar baik, memberitakan Injil, entah memberikan traktat, entah mengajarkan firman, entah bersosialisasi, upayakan untuk menjadi saksi Kristus. Banyak kelemahan saya, banyak kekurangan, keterbatasan saya, tetapi tetap melangkah dengan iman. Terus berjalan sebagai saksi Kristus dan tidak ragu-ragu. Jangan takut terhadap mereka yang membunuh tubuh. Mungkin suatu ketika ada banyak orang Kristen yang dibunuh, tapi tidak pernah orang Kristen diperintahkan membunuh. Ini yang harus penting dibedakan. Orang Kristen tidak pernah diperintahkan untuk membunuh siapapun itu. Tidak ada halal baginya membunuh serigala, tidak. Itu ajaran setan dan sesat. Orang Kristen justru mengajarkan kasihilah musuhmu, doakanlah mereka, berkatilah mereka. Lalu bagaimana dengan kondisi orang Kristen? Kalau dia mau membunuh, itu adalah hanya membunuh tubuh. Roh tidak mungkin bisa dibunuh. Dan kita akan menikmati hidup yang kekal di langit dan bumi yang baru. Itu namanya martir. Jadi martir itu ketika kita memberitakan Injil, mengabarkan kabar baik, melakukan yang suci, yang adil, yang benar, lalu serigala-serigala itu membunuh, menganiaya, menghancurkan. Dan Tuhan mengatakan, jangan takut, teruskan berjuang di dalam Tuhan. Mengapa kita tidak perlu takut kalau kita teraniaya dan terbunuh? Karena kita itu sendiri lebih berharga. Kita sudah dibayar lunas oleh Yesus Kristus dengan darahnya. Kita akan dibangkitkan di akhir zaman dan menerima tubuh kemuliaan. Jadi, tidak perlu ditakuti. Ya mungkin pasti kita gentar lah kalau misalnya datanglah ke rumah kita, sendirianlah kita di tengah jalan, lalu diserbu, dipukuli, tentu sakit lah, tentu menderita lah kita. Tetapi tetap iman kita teguh karena Tuhan yang meneguhkan iman kita. Tetaplah kita setia karena kesetiaan Tuhan, bukan karena hebatnya kita. Mungkin kita berupaya membela diri, mungkin kita berupaya menjaga diri. Ya, perlu kita menjaga diri dan memelihara diri, tetapi kita tidak perlu membalas. Biar Tuhan yang membalas kejahatan serigala-serigala itu dengan caranya. Entah turun api dari surga untuk menghukum mereka, entah menunggu penghukuman di api neraka. Karena apa juga? Karena kita itu berharga dan kita tahu hidup kita itu ditentukan oleh Tuhan, bukan oleh serigala itu. Dan kita tetap jangan takut karena hidup kita lebih berharga dari apapun yang Tuhan sediakan karena kita milik kepunyaannya. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, ayat 32-33 menjadi penutup untuk kita renungkan. Setiap orang mengakui aku di depan manusia, aku juga mengakuinya. Jadi ini penting berkaitan dengan Matius 7 ayat 21-23. Bukan berkoar-koar untuk menikmati diri dan menjalankan hidup narsis. Tidak demikian, tetapi orang Kristen ini menjalankan hidup yang berjuang dan memproklamasikan berapologetika yang sopan.
berapologetika yang penuh dengan firman, berapologetika dengan penuh kerendahan hati, dan mengajak orang yang melakukan kejahatan untuk bertobat. Dan ketika kita menyaksikan bahwa hanya Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat Penebus, satu-satunya imam besar agung di atas segala imam apapun dan siapapun, nabi di atas segala nabi, apapun keadaannya, dia Yesus adalah nabi di atas segala nabi. Dia adalah raja di atas segala raja. Dia adalah sang Mesias. Siapa yang menyangkal kemesiasan Yesus? Siapa yang menyangkal ketuhanan Yesus? Siapa yang tidak menerima dia sebagai juru selamat dan penebus hidupnya, dia disingkirkan dan berada di dalam penghukuman sekarang dan nanti. Tidak ada sesuatu tempat netral. Jika iya, katakan iya. Jika tidak, katakan tidak. Lebih daripada itu berasal dari si jahat. Saya dan seisi rumah percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat Penebus satu-satunya. Namun siapa saja yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya. Mengakui dan menyangkal. Menyangkal itu tidak akan perlu dilakukan. Kita harus sungguh-sungguh mengakui dan tidak akan pernah menyangkal. Pernah satu ketika dalam pelayanan ada orang yang berupaya menyangkal Yesus karena toleransi. Bahkan ada yang pindah agama, tidak mau lagi percaya kepada Tuhan Yesus, pindah agama, lalu murtadlah dia. Itu namanya murtad. Jadi banyak juga orang-orang yang mengaku beragama Kristen, ternyata dia murtad. Mengapa banyak orang murtad? Pertama, karena mereka memang bukan ditentukan untuk beroleh keselamatan. Jadi sebelum dia diciptakan, Tuhan telah menetapkan bahwa orang tersebut memang tidak untuk diselamatkan, tetapi dicipta oleh Allah. Yang kedua, mengapa murtad? Kebanyakan adalah faktor seks, perkawinan, faktor uang, kedudukan, faktor posisi, jabatan. Jadi ada faktor itu. Yang ketiga, karena kondisi situasi yang menekan, penguasa, kekuatan, otoritas dari luar yang mencoba, dan bahkan serigala yang sangat mengerikan itu, sehingga mereka murtad. Tapi mereka yang telah ditentukan semula dari kekekalan untuk tetap di dalam Kristus, mereka akan bertahan sampai kesudahannya karena anugerah dan belas kasihan Tuhan. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Kristus, mari siapapun saudara yang belum terima Tuhan Yesus, datanglah kepada Tuhan. Kembali dari hidupmu yang lama. Mau datang kepada Tuhan, itu anugerah. Tapi bagi mereka yang sedang berada di dalam kehidupan dunia yang mungkin karena tekanan, karena merasa takut, bertobatlah. Bawalah dirimu kepada Tuhan. Tentu semua karena anugerah Tuhan, belas kasihan Tuhan. Kalau kita bisa percaya, punya iman yang menyelamatkan, itu anugerah. Itu instrumen yang dianugerahkan Allah kepada kita, karena iman kita diberikan dari Tuhan. Kita tidak punya iman sendiri, itu namanya confident, self-confident. Kita bukan self-confident, tapi saya percaya, saya beriman kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu anugerah. Jadi from grace to grace, anugerah saya diterima oleh Allah. Dan saya percaya karena itu anugerah. Bukan karena kuat kuasa, pengetahuan, pengalaman saya. Saya percaya karena anugerah Tuhan. Karena belas kasihan Tuhan. Lalu saya tetap setia, tidak menyangkal, tidak mau berbuat jahat, dan mau mengakui Yesus Kristus adalah sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu anugerah. Namun ada orang yang tidak mendapatkan anugerah keselamatan. Mereka adalah orang-orang yang cepat sekali berada di dalam pihak serigala. Karena itu saudara yang kekasih yang di dalam Kristus, inilah renungan kita pada hari ini, dan kiranya Tuhan memberikan pertolongan kepada kita semua sebagai saksi-saksi Kristus untuk sungguh-sungguh tetap sebagai domba. Jangan bergeser, jangan berpindah menjadi pihak serigala. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman yang begitu keras, yang begitu tajam, dan yang begitu relevan dengan hidup kami di sini. Kiranya kami sungguh menjadi pelaku firman dengan kuat kuasa Roh Kudus, Roh yang menguasai dan memenuhi hati kami. Dan biarlah Tuhan Yesus yang menolong kami untuk mengerti ini dengan hikmat dari-Mu, ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.